Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Bertemu dengan kakak kembali Poppy Meliantika Alicia yang akan memandu kalian dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Masya Allah, semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sebelum kita memulai belajar, hendaknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Karena apa? Karena dengan berdoa, insya Allah Allah akan mempermudah kita untuk menuntut ilmu, menyerap pelajaran yang kita pelajari, dan senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar. Baik, materi hari ini adalah salat sunnah munfarid atau berjamaah. Apa sih salat sunnah munfarid atau berjamaah? Artinya adalah salat sunnah yang bisa dilakukan secara munfarid, seorang diri atau sendirian maupun berjamaah. Jadi salat ini bisa dilakukan secara munfarid ataupun berjamaah. Sunnah munfarid atau berjamaah terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama salat tarawih, yang kedua salat witir, yang ketiga salat duha, dan yang keempat salat tahajud, dan yang kelima yaitu salat tasbih. Untuk yang pertama, salat tarawih. Salat tarawih merupakan salat yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan atau salat sunnah yang kita lakukan di bulan puasa. Salat tarawih berjumlah 8 atau 20 atau 36 rakaat. Perbedaan jumlah rakaat dalam salat tarawih tidak perlu diperdebatkan. Yang terpenting kita selalu senantiasa untuk mengerjakan sholat tarawih, karena sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi jangan sampai ketinggalan ya ataupun bolong di saat bulan Ramadan. Kita harus senantiasa meluangkan waktunya mengerjakan sholat tarawih. Pelaksanaan sholat tarawih yaitu setelah waktu sholat sampai sebelum waktu sholat subuh atau sebelum fajar tiba. Biasanya sholat tarawih kita laksanakan di rumah ataupun di masjid. Yang kedua yaitu sholat witir. Sholat witir merupakan sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil, atau biasanya jumlah rakaat sholat witir adalah 1 rakaat, 3 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, dan 11 rakaat. Hukum pelaksanaan sholat witir adalah sunnah muakkadah. Biasanya kita melaksanakan sholat witir yaitu dibarengi setelah kita melaksanakan sholat tarawih maupun sholat tahajud. Kenapa kita harus melaksanakan sholat witir? Karena sholat witir adalah hukumnya sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Sholat witir juga sering disebut dengan sholat penutup dari amalan kita atau sholat kita yang kita kerjakan seharian penuh. Pelaksanaan sholat witir yaitu setelah waktu isya sampai menjelang waktu fajar atau menjelang waktu sholat subuh. Yang ketiga yaitu sholat duha. Sholat duha merupakan sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha adalah dari terbitnya matahari sampai dengan menjelang zuhur. Biasanya sholat ini dilaksanakan 20 menit setelah waktu terbit dan 15 menit menjelang zuhur. Sholat sunnah duha biasanya dilaksanakan dengan minimal 2 rakaat sampai paling banyak yaitu 12 rakaat. Hukum pelaksanaan sholat duha adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Sholat duha juga sholat yang dikenal dengan sholat pembuka rezeki atau sholat yang bisa memperlancar, memperbanyak, serta memperluas pintu rezeki kita, serta untuk memohon dipermudahkan segala urusannya. Jadi ayo kita senantiasa untuk melaksanakan sholat duha. Yang keempat yaitu sholat tahajud. Sholat tahajud merupakan sholat sunnah bagian dari sholat qiyamul lail, atau sholat tahajud merupakan bagian dari sholat malam. Sholat tahajud hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Pelaksanaan sholat tahajud yaitu setelah pelaksanaan sholat isya sampai menjelang fajar. Namun, waktu terbaik untuk pelaksanaan sholat tahajud adalah di pertengahan malam akhir atau pukul 3 pagi. Jumlah rakaat sholat tahajud paling sedikit yaitu 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Sholat tahajud bisa dilaksanakan secara munfarid sendirian ataupun dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tahajud merupakan sholat yang dikenal dengan mustajabnya untuk berdoa. Artinya di saat waktu tahajud atau di saat sholat tahajud merupakan salah satu waktu yang mustajab berdoa. Artinya jika kita berdoa di saat waktu tahajud maupun setelah sholat tahajud, jika kita berdoa di waktu setelah kita melaksanakan sholat tahajud,
tahajud, insya Allah doa kita mustajab atau bisa mudah dikabulkan oleh Allah. Lalu jangan lupa untuk menutup sholat tahajud kita tutup dengan sholat witir. Bisa dilakukan dengan jumlah witir 1 rakaat maupun 3 rakaat dan bilangan ganjil seterusnya. Jadi sempatkan dan luangkan waktu kita untuk melaksanakan sholat tahajud mulai dari awal 1 minggu sekali dan lama-lama akan terbiasa menjadi sholat tahajud di setiap malam. Dan untuk sholat sunnah yang terakhir yaitu sholat tasbih. Sholat tasbih merupakan sholat yang dilaksanakan dengan memperbanyak bacaan tasbih. Sholat tasbih dilakukan dengan membaca 300 kali kalimat tasbih. Waktu pelaksanaan sholat tasbih terbagi menjadi 2. Jika dilaksanakan pada malam hari, jumlah rakaatnya adalah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Jika dilaksanakan pada siang hari, jumlah rakaatnya yaitu 4 rakaat dengan 1 kali salam. Pelaksanaan sholat tasbih ini bisa dilakukan kapan saja dan semampunya, karena sholat tasbih memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi tidak ditetapkan kapan dan harus berapa kali sholat tasbih dilakukan. Jika tidak bisa melaksanakan sholat tasbih setiap hari, bisa dilaksanakan setiap hari Jumat ataupun sebulan sekali, setahun sekali, atau minimal 1 kali dalam seumur hidup. Hikmah dari dilaksanakannya sholat sunnah yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan jalan dari segala permasalahan dan persoalan di dalam hidup kita, serta Allah akan mencukupkan rezeki kita. Dengan melaksanakan sholat sunnah, kita bisa menyempurnakan sholat fardu kita, karena tentunya ketika kita melaksanakan sholat fardu ada kekurangan sehingga dengan dilaksanakan sholat sunnah bisa menyempurnakan sholat fardu kita. Lalu hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan sholat sunnah adalah Allah dapat menghapuskan dosa-dosa kita serta meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dengan melaksanakan sholat sunnah, kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah serta lebih mendapatkan kecintaan kepada Allah. Lalu dengan melaksanakan sholat sunnah juga menunjukkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya kepada kita. Hikmah yang bisa kita dapatkan saat melaksanakan sholat sunnah yaitu kita mendapatkan keberkahan serta bisa menjalani hidup dengan nyaman dan tentram. Terima kasih, sekian materi untuk hari ini. Saya akhiri. Terus semangat, pernah lelah untuk selalu belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.